Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izin, saya Ang Supriyatna, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 STI Dr. KJ Mutakin Purwakarta. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi saya mengambil tema penelitian yaitu pengaruh metode hipnodakwah terhadap pemahaman jamaah di organisasi lembaga dakwah kampus STI Dr. KZ Mutakin. Saya coba awali dengan sebelum kepada latar belakang atau pendahuluan, saya mencoba untuk latar belakang masalah itu saya ambil daripada identifikasi masalah yang saya buat terlebih dahulu, yang dimana di sini saya mengidentifikasi ada 5 masalah yang menjadi problematika atau tantangan sehingga saya melakukan penelitian tersebut terkait dengan hipnodakwah tersebut. Jadi yang pertama, saya mengambil atau membuat identifikasi masalah yang kurangnya perhatian jemaah terhadap pesan dakwah dengan metode klasik. Jadi banyak metode dakwah konvensional yang dianggap monoton dan kurang menyentuh aspek psikologis jamaah secara mendalam. Yang kedua, minimnya pendekatan dakwah yang menyentuh alam bawah sadar. Jadi mayoritas pendekatan dakwah hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, bukan pada afektif dan juga psikomotorik. Selanjutnya, yang ketiga itu rendahnya daya pengaruh dakwah terhadap perubahan sikap dan perilaku. Banyak kegiatan dakwah yang menginformasikan pesan-pesan moral tetapi tidak cukup mendorong internalisasi dan perubahan konkret dalam kehidupan. Selanjutnya yang keempat itu ada kurangnya pemahaman para praktisi dakwah terhadap teknik-teknik sugestif seperti hipnosis. Dan yang kelima itu belum terujinya efektivitas metode hipnosis dalam kegiatan dakwah Islam secara sistematis, meskipun hipnosis mulai banyak dikenal luas penggunaannya dalam dakwah, tetapi masih belum diteliti secara ilmiah. Nah, berdasarkan daripada ini identifikasi masalah tersebut, di sini saya memaparkan atau membuat ada beberapa latar belakang masalah terkait dengan permasalahan yang harus diteliti, yang sedang saya teliti. Jadi saya mencoba untuk tadi berdasarkan daripada identifikasi masalah. Di sini saya mengutip dari seorang Dr. Muhammad Kodarudin Abdullah M.Sosi, itu di dalam bukunya Pengantar Ilmu Dakwah yang diterbitkan pada tahun 2019, menjelaskan bahwa dalam prakteknya para penyampai pesan kebenaran atau pesan dakwah atau disebut dengan dai harus memahami prinsip-prinsip dakwah itu sendiri, dan yang paling utama adalah pemahaman terhadap teori komunikasi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dakwah itu adalah bagian daripada praktek komunikasi. Tentunya yang harus pertama kali dipahami adalah bagaimana teknik-teknik atau teori-teori komunikasi. Terus selanjutnya juga di sini saya mengutip dari buku Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Mabadi Asy'ari yang diterbitkan tahun 2015, yaitu yang ditulis oleh Dr. Haji Tata Sukayat MAG. Beliau membagi bentuk-bentuk problematika dakwah menjadi 3. Jadi di sini berdasarkan pada identifikasi masalah, di sini saya mengutip dari buku tersebut. Itu yang pertama ada problem dakwah dari segi pesan dakwah. Jadi ini berkaitan juga kenapa sekarang dakwah cenderung tidak banyak diminati atau kadang dianggap monoton karena seringkali pesan dakwahnya tidak tersampaikan. Jadi pada dasarnya materi dakwah adalah ajaran Islam yang memiliki karakter sejalan dengan fitrah manusia dan ketuhanannya. Nah, dalam prakteknya justru kadang dakwah itu atau pesan dakwah itu tidak substantif pada hal tersebut. Kadang keluar dari substansinya. Terus yang kedua, problem dakwah dari subjek dakwah. Nah, seorang praktisi dakwah dalam menentukan strategi dakwahnya sangat memerlukan pemahaman metode dakwah. Nah, ini kadang juga kenapa sekarang dakwah itu tidak banyak diminati. Terkadang para dai-nya atau subjek dakwahnya juga terkesan monoton. Dari pemaparan juga dari metode-metode banyak para praktisi dakwah belum memahami terkait hal tersebut. Ini juga menjadi problematika yang teridentifikasi. Terus selanjutnya ada lagi problematika dakwah dari citra
praktisi dakwah. Nah terkadang mad'u itu atau seorang yang menjadi objek dakwah itu melihat juga daripada citra dakwah, citra pendakwahnya seperti apa, sehingga sebaik apapun materi atau pesan dakwah yang disampaikan, ketika si subjek dakwahnya atau dai-nya tidak memiliki citra yang baik, maka pesan dakwahnya tidak akan tersampaikan. Ini juga menjadi problematika yang teridentifikasi yang harus diselesaikan. Terus selain itu juga ada permasalahan ketika pesan dakwah itu tidak bisa tersampaikan karena si subjek dakwahnya atau si dai-nya tidak bisa memahami psikologi atau perasaan daripada si bandu, sehingga pesan dakwah tidak bisa tersampaikan. Itu juga harus menjadi pembahasan atau sesuatu yang diselesaikan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka di sini saya membuat batasan masalahnya. Tapi sebelum ke sana, maka di sini saya sedikit men-spill salah satu metode dakwah yang bisa digunakan agar permasalahan-permasalahan tadi yang teridentifikasi bisa terselesaikan minimal gitu. Jadi ada satu metode yang namanya hipnosis, yaitu lebih mengedepankan kepada sugesti dan menyentuh alam bawah sadar daripada si baru. Diharapkan dengan metode tersebut, dengan metode psikologis, pendekatan psikologis, pesan dakwah itu bisa disampaikan karena si subjek dakwah itu lebih bisa memahami kebutuhan daripada si objek dakwah. Nah, selanjutnya di sini saya membuat batasan masalah sehingga penelitian ini tidak terlalu jauh kemana-mana. Di sini yang pertama saya membuat dua batasan masalah. Yang pertama, penelitian dibatasi pada penggunaan teknik hipnosis atau hipnosugesti yang bersifat reflektif sebagai bentuk penyadaran, bukan pada bentuk klinis atau terapi mendalam seperti halnya hipnoterapi. Nah, ini jadi lebih kepada memberikan sugesti-sugesti positif yang bernilai-nilai Islam sehingga pesan dakwahnya bisa tersampaikan. Berbeda dengan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi kan itu lebih kepada pengobatan atau terapi yang dialami oleh pasien ketika mengalami gangguan-gangguan mental. Tapi ini lebih kepada bagaimana memberikan sugesti-sugesti positif yang bernilai Islam kepada jamaah sehingga pesan dakwah bisa diterima dengan pendekatan psikologis atau lebih kepada mengedepankan perasaan yang dialami atau yang dihadapi oleh si mad'u. Terus batasan yang kedua di sini saya membuat bahwa penelitian ini dilakukan di organisasi lembaga dakwah kampus STI Dr. K.H. Mutakin ya. Jadi penelitian ini saya lakukan di LDK gitu. Jadi terbatas lah, tidak terlalu meluas sehingga tidak terlalu banyak pekerjaan yang saya lakukan. Terus yang selanjutnya saya membuat rumusan sehingga nantinya bisa memberikan solusi. Yang pertama ini tidak terlepas daripada tema atau judul yang saya ambil, itu bagaimana penerapan metode hipnodakwah. Terus yang keduanya bagaimana pemahaman jamaah dalam menerima pesan dakwah, dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh metode hipnodakwah terhadap pemahaman jamaah di lembaga dakwah kampus STI Dr. K.H. Mutakin. Itu rumusan masalahnya. Terus selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku dakwah atau praktisi dakwah khususnya dan juga masyarakat secara umum, dalam hal ini jamaah, agar tahu atau mengetahui tentang metode hipnosis dalam kegiatan dakwah. Terus selanjutnya mendeskripsikan bagaimana penerapan metode hipnosis dalam kegiatan dakwah dan juga menganalisis pengaruh metode hipnodakwah dalam mempengaruhi pemahaman, sikap dan juga motivasi spiritual jamaah. Itu tujuannya. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Ya, manfaat yang ini saya uraikan menjadi dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan atau dalam pengembangan metode dakwah khususnya melalui pendekatan psikologis seperti metode hipnosis ini. Terus ada manfaat praktis. Ini bagi praktisi dakwah itu memberikan wawasan alternatif metode dakwah yang lebih menyentuh aspek psikis jamaah sehingga pesan dakwah lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Nah, ini tidak lepas tadi dengan identifikasi masalah yang ada juga. Terus bagi lembaga dakwah sebagai masukan dalam merancang program pembinaan yang inovatif dan menyentuh aspek spiritual dan emosional jamaah. Jadi ini kan saya lakukan juga di lembaga dakwah kampus sehingga nanti kedepannya teman-teman dari lembaga dakwah kampus bisa mengembangkan metode hipno dakwah ini.
Terus untuk bagi penelitian lain sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam penelitian serupa mengenai pendekatan dakwah berbasis psikologi atau komunikasi sugesti. Nah, itu terkait dengan bab 1, dan selanjutnya saya coba masuk kepada tinjauan bab 2. Itu terkait dengan kajian teori. Sebelum masuk kepada pembahasan, jadi di sini tentunya harus ada tinjauan pustaka atau kajian teorinya. Di sini saya menguraikan menjadi 5 pembahasan yang menjadi penguat daripada penelitian ini. Ini pertama, pengertian hipnosis dalam perspektif psikologi dan juga komunikasi. Jadi sedikit saya bacakan bahwa hipnosis adalah satu teknik psikologis yang digunakan untuk membawa seseorang ke dalam kondisi kesadaran yang terfokus dan rileks secara mendalam. Jadi karena kan hipnosis ini lebih kepada bagaimana memberikan sugesti terhadap seseorang yang bisa dibilang secara kesadaran atau kondisi psikologisnya tidak baik-baik saja. Maka dengan sugesti atau dengan teknik hipnosis ini diharapkan sugesti-sugesti itu bisa masuk di alam bawah sadarnya. Nah, di sini ada kutipan dari seorang Arto Suhud. Itu di dalam bukunya Terapi Hipnosis Islam Menyentuh Jiwa Menyadarkan Iman yang dikeluarkan tahun 2017, bahwa seorang praktisi hipnoterapi di Indonesia memaparkan, hipnosis adalah proses komunikasi bawah sadar yang menempatkan seseorang pada kondisi rileks dan fokus sehingga ia lebih mudah menerima sugesti atau arahan tertentu. Nah, jadi dalam kondisi kesadaran yang tidak utuh, fokusnya yang terpecah dan perasaan yang tidak sedang baik-baik saja, maka dengan teori atau dengan teknik hipnosis ini memberikan sugesti-sugesti di bawah alam sadarnya sehingga bisa terfokus dan bisa diterima, dan ini bisa diterapkan di dalam dakwah juga. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dakwah. Sudah kita ketahui bahwa secara etimologi, secara bahasa, bahwa dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dan da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, atau mengajak. Dalam konteks Al-Quran, istilah ini kerap digunakan untuk merujuk pada ajakan kepada kebenaran, tauhid, dan jalan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kutipan dari seorang Abdul Basit di dalam buku Ilmu Dakwah, Teori dan Praktik tahun 2012 menjelaskan dakwah merupakan aktivitas untuk mengajak orang lain dengan cara yang baik agar menerima dan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Itu terkait dengan dakwah. Terus selanjutnya di sini ada lagi kutipan dari seorang Jalaluddin, tukang Jalal, di dalam bukunya Psikologi Dakwah yang dikeluarkan tahun 2022. Jadi beliau juga seorang praktisi ya. Jadi praktisi dakwah. Beliau juga melakukan pendekatan psikologi dalam dakwahnya. Jadi beliau mengatakan bahwa kegiatan dakwah menyangkut usaha mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, maka penguasaan terhadap aspek-aspek psikologis sangat diperlukan agar dakwah berjalan efektif dan tepat. Nah, ini menurut saya sangat ada korelasinya atau ada bisa dikaitkan antara metode hipnosis dalam praktek dakwah. Terus di sini juga saya mengutip teori terkait dengan tantangan dakwah dalam konteks psikologis dan kesadaran di dalam dakwah. Jadi di sini saya menguraikan ada beberapa hambatan dalam dakwah, terutama dalam aspek psikologis dan juga kesadaran. Itu yang pertama, hambatan psikologis jamaah dalam menerima dakwah. Ini ada kutipan dari Kang Jalal juga dalam buku yang sama, bahwa di sini komunikasi yang satu arah tanpa ruang untuk bertanya, berdiskusi atau menyampaikan pendapat akan menimbulkan penolakan emosional dari pendengar. Jadi kadang gini, dalam dalam praktek dakwah, terkadang audiens itu ada sesuatu hal yang tidak dimengerti, akan tetapi dengan teknik atau metode yang selama ini berkembang yang satu arah, terkadang pesan dakwah tidak bisa diterima karena komunikasinya satu arah, sehingga sesuatu yang tidak tersampaikan atau satu pertanyaan yang mengganjal dari seorang mad'u atau dari beberapa jamaah itu akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap
apa yang disampaikan oleh praktisi dakwah. Nah, ini juga menimbulkan hambatan psikologis daripada jamaah. Maka alangkah baiknya dalam proses dakwah, penyampaian dakwah itu dua arah atau lebih kepada dialog atau diskusi, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh jamaah itu bisa diberikan jawaban oleh praktisi dakwah atau subjek dakwah. Dan selanjutnya ketidaksiapan mental atau fase kesadaran jamaah. Tidak semua jamaah berada dalam kondisi mental yang siap menerima nilai-nilai dakwah, terutama jika pendekatan yang digunakan cenderung menggurui. Terus di sini ada kutipan dari seorang Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub di dalam bukunya Dakwah di Tengah Tantangan Zaman yang dikeluarkan tahun 2008. Beliau adalah mantan dari imam besar Masjid Istiqlal, menekankan bahwa keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh kemampuan dai membaca situasi psikologis dan kesiapan mental objek dakwah. Beliau menyampaikan tidak semua orang bisa menerima dakwah pada saat yang sama. Kadang orang butuh waktu untuk memahami, merenung, dan memutuskan untuk berubah. Nah, ini juga menjadi tantangan, dan saya rasa dengan metode hipno dakwah ini bisa menjadi solusi gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada dominasi retorika emosional dan refleksi kognitif. Ini ada kutipan dari Profesor Komarudin Hidayat. Beliau penulis buku dari psikologi beragama yang dikeluarkan tahun 2016, menjelaskan bahwa banyak umat yang beragama secara emosional, yaitu beragama tapi tidak memahami secara mendalam ajarannya. Orang yang beragama secara emosional cenderung mudah terprovokasi, taklid, dan rentan diseret oleh isu keagamaan yang dangkal. Ini juga menjadi permasalahan atau hambatan. Jadi pendekatan-pendekatan psikologi atau yang mengedepankan keperasaan itu sangat dibutuhkan dalam praktek dakwah. Terus selanjutnya ada lagi krisis makna dan spiritualitas yang kosong, dan minimnya pendekatan takziah atau pembersihan jiwa. Terus nah di sini yang selanjutnya yaitu yang keempat. Tadi kan tantangan, sekarang ada metode dalam dakwah. Tidak banyak yang saya ingin kutip. Ini ada satu kutipan saja dari Imam Mawardi dalam bukunya Psikologi Dakwah yang dikeluarkan tahun 2010, menjelaskan bahwa metode dakwah yang baik adalah metode yang mempertimbangkan kondisi psikologis mad'u dan menggunakan pendekatan yang sesuai agar dakwah tidak hanya sampai pada pendengaran tapi juga menembus kesadaran. Ini lagi-lagi alangkah pentingnya berbicara tentang psikologis dan juga kesadaran, karena tujuan daripada dakwah itu kan penyadaran, selain pada mengajak ya tentunya menyadarkan. Maka berbicara tentang kesadaran, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi psikologis daripada jamaah. Terus selanjutnya di sini ada lagi teori daripada integrasi. Nah, bagaimana integrasi hipnosis dan dakwah itu melalui pendekatan psikologis dalam transformasi spiritual. Nah, di sini saya mencoba mengutip daripada seorang Muhammad Nur dalam bukunya Rahasia Pikiran Bawah Sadar, Panduan Self Hipnosis Islami yang dikeluarkan tahun 2015. Jadi beliau menyampaikan bahwa hipnosis Islami adalah metode pemberdayaan pikiran bawah sadar yang dipadukan dengan nilai spiritual Islam seperti zikir, doa, dan afirmasi Qur'ani untuk membentuk kesadaran diri yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa menjadi solusi juga ya, integral hipnosis dan dakwah. Nah, ini penggabungan daripada metode hipnosis atau penerapan metode hipnosis di dalam praktek dakwah. Jadi pada intinya lagi-lagi metode ini adalah lebih kepada mengedepankan aspek psikologis dan juga kesadaran. Ini harus dikuasai oleh para subjek dakwah atau aktivis dakwah agar bisa pesan dakwah bisa diterima secara objektif oleh si Ba'du atau objek dakwah dalam kondisi apapun. Terus selanjutnya di sini, nah, penelitian terdahulu sebagai rujukan juga di sini saya mengutip atau melakukan kajian terhadap jurnal dari dua orang ya, Zahro Parisna Ramadhani dan Andita Diorita Khair Rasyidin tahun 2022 yang berjudul
efektivitas Islamic hipnoterapi untuk menurunkan stres pada remaja akhir. Nah, itu ternyata hasilnya itu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendekatan terapi berbasis nilai keislaman dalam menangani gangguan psikologis di kalangan remaja. Ini diambil ketika kasus COVID-19 2019 lalu. Nah, di sini ada penekanan bahwa penelitian tersebut menggunakan pendekatan quasi eksperimen dengan desain two group protest. Jadi ini melibatkan 58 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia yang mengalami stres berat hingga sangat berat. Nah, di sini ada hasil analisis datanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai signifikan P0,004. Saya kurang paham ini maksudnya apa. Cuman di sini ada catatan pentingnya ya daripada penelitian tersebut. Di sini yang pertama ada 5 ya. Yang pertama ada krisis pandemi meningkatkan kerentanan psikologis remaja terutama yang berkaitan dengan pembelajaran daring, keterbatasan ekonomi dan minimnya interaksi sosial. Nah, ini menjadi faktor yang mengganggu psikologis daripada remaja. Terus Islamic hipnoterapi efektif karena bekerja pada alam bawah sadar, mengatasi ego negatif yang disebut sebagai gremlin batiniah, lalu mentransformasikannya menjadi ego positif. Terus intervensi dilakukan melalui media online, YouTube tertutup dan juga Zoom yang membuktikan bahwa terapi berbasis teknologi tetap bisa efektif jika terstruktur. Terus yang keempat, terapi ini menggabungkan pendekatan psikologi modern dan spiritualitas Islam menjadikan terapi yang holistik dan adaptif terhadap budaya masyarakat muslim. Terus di sini ada relevansi dengan penelitian ini. Nah, ini saya mencoba mengkorelasikan, ternyata ada relevansinya dengan penelitian tersebut, bahwa penelitian tersebut menjadi pijakan penting bagi skripsi atau penelitian ini, terutama dalam pengembangan metode dakwah berbasis hipnosis Islam atau hipnodakwah. Jika dalam penelitian di atas fokus pada pengurangan stres sebagai bentuk kesehatan mental, maka penelitian lanjutan ini berusaha mengeksplorasi bagaimana sugesti dalam hipnodakwah mampu meningkatkan pemahaman kesadaran keislaman dan perilaku religius umat atau mad'u. Nah, dengan demikian terdapat pengembangan dari aspek terapeutik menjadi aspek komunikatif dakwah. Komponen seperti relasi, afirmasi Islami dan sugesti bawah sadar bukan hanya berfungsi menenangkan pikiran, tapi juga membentuk pemahaman keagamaan yang lebih mendalam dan respons spiritual yang konstruktif. Terus di sini ada kerangka pemikiran. Di sini saya mencoba menguraikan bahwa tentunya yang pertama realitas sosial dan tantangan dakwah. Terus yang keduanya kebutuhan pendekatan psikologis dalam dakwah. Terus yang ketiga hipnosis dalam praktek atau perspektif dakwah. Terus yang keempat asumsi dasar penelitian, dan tentunya yang kelima model konseptual. Nah, untuk model konseptual ini saya memberikan sebuah gambaran atau menggambarkan menjadi 4 ini. Yang pertama ada pemahaman atau Y1, yang kedua sikap positif Y2, yang ketiganya motivasi spiritual atau Y3, dan yang keempatnya perubahan perilaku. Nah, gambaran tersebut memperhatikan hubungan antara pendekatan dakwah berbasis hipnosis dengan penerimaan pesan dakwah di tingkat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semakin efektif metode yang menyentuh alam bawah sadar, maka semakin besar peluang jamaah menerima dan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada hipotesisnya. Berdasarkan daripada hasil kajian-kajian teori di atas, maka di sini saya menyimpulkan sementara bahwa efektivitas dalam konteks dakwah merujuk pada sejauh mana tujuan dakwah dapat tercapai secara nyata, yaitu merubahnya pemahaman sesuai dengan judul tadi. Selanjutnya bahwa berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan atau disimpulkan sementara bahwa metode hipnodakwah dengan pendekatan psikologis dapat mempengaruhi pemahaman jamaah, seperti itu. Dan untuk bab 3-nya metode penelitian. Untuk jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, tentu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didesain dengan eksperimen semu atau quasi eksperimen design.
Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus STI Dr. KHZ Mutakin. Terus untuk populasi dan sampelnya belum keseluruhan karena baru beberapa yang memberikan respon. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya itu dikumpulkan melalui survei yang membandingkan metode dakwah yang dilakukan. Jadi kemarin saya mengirim 2 metode dan beberapa pertanyaan. Jadi seperti itu. Nah, secara untuk keseluruhan hasil penelitiannya belum menyeluruh karena baru beberapa orang saja. Nah, mungkin itu untuk pemaparan. Oh, sebelumnya ada satu lagi untuk daftar pustaka. Di sini ada beberapa, saya mengambil rujukan, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 rujukan. Seperti itu yang dapat saya paparkan terkait dengan tugas UAS mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini. Mudah-mudahan ini belum selesai dan mudah-mudahan ada perbaikan. Mohon arahan, mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.